wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimatihi. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-mukarramun, ala tuan-tuan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus salam ta'zim penghormatan selalu kita sampaikan kepada guru mulia kita, murabbi arwahana wa jisadana bi qawli wa fi'li, habibana al-mahbub ad-da'i ilallah al-habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far as-Saqqaf beserta seluruh keluarga besar beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau, amin. Allah panjangkan umur beliau dalam sehat, taat, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Guru kita, orang tua kita, Ayahanda Kiai Haji Mahfuz Thayyib, kita doakan juga beliau insyaallah panjang umur, sehat wal afiat, mengabulkan hajat dunia akhirat. Allah jaga beliau dengan sebaik-baiknya penjagaan, telah Allah wafatkan beliau dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Para asatidz, Ustaz Jamal, ada kembaran saya di sini, Syakir Daulay. Saya dulu 18 tahun begitu mukanya. Karena sering layangan jadi begini. Udah layangan muka gue ngangkut di anak begini. Doakan guru-guru kita yang masih muda semuanya insyaallah panjang umur, sehat walafiat, terkabulkan hajat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita menyampaikan bahwasanya beliau menginginkan pada malam hari ini kita mengetahui bagaimana cara mendidik putra putri kita sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran buat kita. Soalnya muka masih pada jomblo semua. Dan yang punya anak loh, buruan nikah. Kiamat udah dekat, udah sampai pancoran. Udah nggak tahu nggak kok beneran nih kiamat tuh sampai Margonda. Masya Allah, dulu tahun 90-an gue liat Margonda masih perempuan. Tapi udah sampai Petamburan. Itu di Margonda aja tuh, saya masih kecil masih perempuan semuanya. Sekarang udah pohon-pohon udah bangunan, udah hotel, ikan semargo apa segala macam udah banyak banget. Itu salah satu tanda kiamat. Makanya buruan cepat nikah. Kita doakan mudah-mudahan semuanya cepat nikahnya, amin. Allah temukan jodoh yang terbaik, amin. Ya, sekolahan kelas semua, amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering disampaikan oleh guru-guru mulia kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, adibu auladakum ala thalathati khisal. Didik, tanamkan pertama kali kepada anak-anak kalian, putra-putri kalian 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa anak-anak kita kudu dididik cinta kepada baginda Rasul? Sebab keimanan kepada baginda Rasul merupakan pondasi awal keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Salah satu hadis yang sudah kita kenal dan kita sudah hafal, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sah, tidak sempurna iman seseorang hingga aku, kata baginda Rasul, lebih engkau cintai daripada orang tua kalian, daripada putra-putri kalian, dari wan nasi ajma'in, dan semua umat manusia. Itulah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah nomor 1, dibandingin yang lainnya orang tua kita, dunia yang kita miliki. Sebab tidak mungkin Allah ciptakan seluruh dunia ini beserta isinya kecuali atas kehendak Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mencinta kepada baginda Rasul. Dulu putranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala yang bernama Abdurrahman. Sudah masuknya sebelumnya ini Abdurrahman, beliau masih jaga musyrik. Tapi setelah dalam masuk ke dalam Islam, ya beliau lagi ngobrol nih, ngopi-ngopi sama babunya, lagi ngopi sama Sayyidina
Umar dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abdurrahman bilang sama bapaknya, wahai abi, wahai bapakku, dulu waktu perang Badar, saya sebenarnya di dalam keadaan kafir dulu, sebelum masuk dalam keadaan Islam. Waktu saya masih dalam kafir, lagi perang Badar, padahal saya lagi bilang engkau. Bisa aja saya bunuh, tapi saya nggak tega. Lama bapak sendiri masa dibunuh. Kata Sayyidina Abu Bakar, engkau melihat saya ketika perang Badar? Iya, wahai ayahandaku. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Ya Abdurrahman, ketahuilah, kalau saja di perang Badar waktu itu saya melihat engkau, pasti saya akan memenggal kepala engkau, sebab kecintaan saya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kecintaan yang ditanamkan baginda Rasul kepada para sahabatnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Para sahabat lebih cinta kepada baginda Rasul. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Abdurrahman, kalau saya yang engkau di perang Badar ketika itu, maka saya akan pancung pada engkau, sebab kecintaan saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Kecintaan kepada baginda Rasul karena nomor satu kepada anak-anak kita. Kenalin maulid, kenalin baca salawat, kenalin keluarga baginda Rasul. Putra putri baginda Rasul ada berapa? Tunjuk tangan. Yang tahu tunjuk tangan ada berapa? Saya kasih hadiah umroh gratis sampai Soekarno Hatta. Mana tunjuk tangan? Ada berapa? Hah? Ada 7 tuh. Nggak ada yang mau. Coba gue tanya, anaknya Ahmad Dhani ada berapa? Siapa aja? Tuh AL dulu apa? Anak Rasul nggak ada apa? Kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, harus ditanamkan wa hubbu ahli baiti, cinta kepada anak cucu keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita sering menyampaikan, ahibbullah lima yughdhukum min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti bi hubbi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasul, sebab nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintailah aku, kata baginda Rasul, sebab engkau cinta kepada Allah. Ini syarat wajib kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. 2 kalimat syahadat nggak boleh lepas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat ini nggak boleh lepas nih. Orang kalau sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya, harus mengakui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi terakhir. Harga mati titik, nggak ada tawar menawar lagi. Mau jenggotnya nyengser ke bawah, mau sorbannya apa ke Batman, wajib nggak percaya kalau dia ngaku sebagai Nabi terakhir. Kan orang zaman sekarang aneh-aneh, ngaku jadi nabi, percaya. Ada aja lagi yang percaya. Gua heran banget aku. Segala pemain bulu tangkis ngaku jadi nabi, apalagi pemain bola, apalagi pemain film. Lebih percaya lagi mungkin orang. Benar-benar. Ini harus nih syahadat. Dan bagi Rasul melanjutkan wahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah ahlul bait keturunanku, kata baginda Rasul, sebab kecintaan kalian kepadaku. Shallu ala Muhammad. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada baginda Rasul, harus wajib, nggak boleh nggak cinta juga kepada ahlul bait keturunan Nabi kita Muhammad. Ini harga mati titik. Jadi dibikin anak-anak kita 2 perkara. Satu, yang pertama tadi cinta kepada Rasul, yang kedua wa hubbi ahli baiti, cinta kepada ahlul bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah teringat waktu saya sedang ngaji tahun 2011 dengan al-marhum al-maghfurlah al-muslim Al-Sayyid Habib Al-Kaf, yang pengganti dari Fadilatul Syekh Muslim Dunia, Fadilatul Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Madani Al-Makki di kota suci Makkah. Waktu itu sedang membahas salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan dalam pengajian itu, di rumahnya saya ikut waktu itu, man lam ya'rif haqqa, barang siapa yang tidak mengetahui haqqa itrati, hak-hak cucu keturunanku wal ansar,
dan orang-orang Ansar, fahuwa min ihda thalathi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam ya'rif haqqa itrati wal ansar, barang siapa yang enggak mau tahu tentang hak-hak cucu keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya masa bodoh sama cucu keturunan Rasul, itu baru masa bodoh, apalagi membenci. Fahuwa min ihda thalathin, maka orang tersebut yang masa bodoh terhadap anak cucu keturunan baginda Rasul, yang pertama kata baginda Rasul, imma munafiqun, bisa jadi dia mungkin orang munafik. Na'udzubillahi min, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu hadirin, ya Allah, nanti digoreng nanti di neraka, fid darkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Lu kalau makan mie, lu nyalain tuh kompor, paling bawahnya tuh sepanas-panasnya orang munafik, walla'iyadu billah. Wa imma lazaniyatun, yang kedua, orang yang enggak memperhatikan hak cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imma lazaniyatun, bisa jadi orang itu adalah hasil anak zina, walla'iyadu billah. Hati-hati makanya. Yang kedua, wa imma li ghairi tahir, bisa jadi kata baginda Rasul, anak tersebut hasil dari emaknya waktu itu main lagi masa haid. Bisa jadi dia orang munafik, bisa jadi dia hasil anak zina, bisa jadi dia hasil anak emaknya sama babanya waktu itu main lagi masa. Boleh nggak orang berhubungan masa haid? Boleh. Nggak boleh, udah paham banget Romain. Nggak boleh, walaupun 19 detik. Sebenarnya. Ya apa ya? Ketawa ya. Yang tahu pun bisa DM gue ya. Ada sakit coba sih. Kirim kita ke sana. Tuh, nggak boleh. Aduh, kok jadi mana-mana gue. Nggak boleh. Itu kalau orang baru, dia nggak memperhatikan haknya, apalagi dia membenci dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam taklim itu saya dengar beliau Sayyid Hamid Al-Kahf menceritakan pada zaman dulu ada seorang bermimpi berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mimpinya dia ketemu dengan baginda Rasul. Dia tanya sama temannya, bro, kenapa? Itu siapa tuh rombongan putih-putih banget lah. Lo nggak tahu? Itu rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rombongan Rasul. Oh, pengen ikutan ke sana, pengen gabung. Ayo kan? Ini orang jalan menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Rasulullah nggak nengok hadirin, melengos aja kagak, apalagi jalan Rasulullah. Di jalan diikutin lagi, dia bilang, dipanggil lagi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah tetap nggak nengok. Akhirnya diudak, diuber, tau nggak diudak? Uber nih, disamperin ke depannya. Kalau orang ini bilang, ya Rasulullah, engkau sudah saya panggil berkali-kali, kenapa engkau nggak nengok ya Rasulullah? Padahal kata guru-guru saya belajar, katanya kasih sayangmu itu kepada umatmu melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya Rasulullah, kenapa engkau nggak nengok? Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana saya nggak nengok? Engkau aja cuek. Lu punya tetangga, kamu punya tetangga kamu itu cucu keturunanmu, engkau aja cuek. Ikan engkau aja cuek sama tetangga, sedangkan tetanggamu itu adalah keturunanku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya nggak cuek? Lu aja cuek sama gua. Bahasa kita begitu. Lu tantang, boleh. Lu aja cuek. Wow, dia nangis. Orang-orang tajir gila mikir. Pas dia bangun dia nangis. Dia ingat, oh iya, tetangganya ada keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bangun, hadirin, dia bangun. Dia ajak istrinya, diceritain mimpinya. Lalu kemudian dia samperin ke rumah keluarganya yang samping tetangganya itu yang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ajak jalan-jalan ke Taman Safari. Wow.
diajak ke Sopo, ke H&M. Wah, kita ke H&M. Ya lu biasa belinya di Getos sih. Biasa. H&M itu baju yang mahal-mahal. Pasar raya diajaknya bukannya ecek-ecek kelas-kelas pasar malam, kagak. Nggak repot. Baju sekali robek kancingnya kagak. Diajak ke pasar raya, diajak ke Sopo yang mahal-mahal. Diajak makan ke Abuba tuh. Bukan warteg depan, gorengan lambe 5 biaya 3 lah. Pengalamannya. Bukan diajak ke warteg, diajak nongkrong di Starbucks, diajak dipanggilin tuh. Apa namanya? Grup rumah, bedah rumah, dibedah rumahnya. Balik-balik ke katakan, lah ngapa lu anak khusus gitu? Dijadiin bagus, dibeliin dibawa tuh kemana? Ke showroom, dibeliin Mini Cooper. Nggak boleh nggak punya, dibawa. Pokoknya semua dilayani. Besok harinya dia mimpi lagi berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil lagi Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah baru dipanggil sekali langsung nengok. Kata ini sekarang baru saya nengok sebab engkau telah memperhatikan cucu keturunanku. Sallu ala Muhammad. Bagaimana hadirin, seseorang yang memperhatikan cucu Nabi kita Muhammad SAW pasti akan diperhatikan oleh baginda Rasul. Mahfum mukhalafahnya, seseorang yang menghina, mencaci, pasti nanti akan dicuekin oleh Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min. Yang ketiga, ajarin anak-anak kita buat tilawatil Quran. Ajarin anak-anak kita baca Al-Quran. Ajarin masukin Iqra, masukin TPA, ajak ngaji. Guru-guru mulai kita ngajarin itu. Jangan lu ajarin TikTok, dari situ. Ajarin anak-anak kita membaca Al-Quran, sebab nanti dengan Al-Quran ini akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita di dalam kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang belum nikah cepat nikah. Amin. Amin. Yang kurang kencang. Amin. Yang udah pacar cepat putus. Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan dijadikan keturunan soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Kita juga pada hari ini ya Allah, mudah-mudahan di akhir zaman ini ditanamkan dalam diri kita kecintaan kepada dzurriyyah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keselamatan kita, bukan hanya di akhirat. Bagi hadirin, bukan hanya di akhirat kita dipandang, diperhatikan oleh datuk mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mulai dari kita masuk ke dalam kubur, datuk mulia beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menemani kita saat kita sakaratul maut. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbuka wa hubbu man yuhibbuka wa hubbu amal yuqarribu ilaika. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.